Kita negara yang hebat, negara yang kuat, dan kita butuh pemimpin yang hebat dan yang kuat. Satu-satunya orang kaya di dunia yang rela mati. Biasanya orang kaya itu takut dengan kematian, tapi hanya satu orang yang tidak pernah takut dengan kematian, hanya untuk membela bangsa dan negara ini. Itu yang kita cari. Masyarakat senang seperti itu. Kebanyakan orang kaya itu biasanya jangan pun mau mati, sakit saja mereka tidak akan mau karena memikir hartanya. Dan orang tersebut kalau secara kehidupan di dunia apa kurangnya? Tidak ada. Tapi dia rela mati demi bangsa dan negara ini. Dan orang itu siapa orangnya itu? Kalau yang saya lihat di televisi di YouTube ya itu Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri. Jadi nggak main-main. Maka dengan itulah begitu banyak masyarakat ketika Pak Prabowo datang ke Samarinda, ke Nusa Tenggara Timur, kemana saja begitu antusiasnya masyarakat untuk menyambut kedatangan Pak Prabowo. Nah, pemimpin yang seperti ini itulah sudah menunjukkan bahwa memang dia tidak mementingkan diri pribadinya, tapi mementingkan rakyatnya. Itu memang sudah dilahirkan memang seorang Pak Prabowo itu seperti itu saya rasa. Seorang patriot bangsa, seorang jiwa negarawan. Dia selalu memikirkan rakyat. Iya. Jadi kalau kita bicara siapa yang cocok presiden, oh semua cocok, semua pintar, semua pasti mampu memimpin negara. Tapi yang berani berkorban, berani merelakan nyawanya untuk bangsa ini hanya Pak Prabowo yang saya lihat. Semua presiden bagus, nggak ada yang nggak bagus. Kalau nggak bagus negara kita udah hancur dari dulu. Tapi kok Pak Ahok ini bilang ini Jokowi ini dia tidak kerja selama ini. Menurut Bapak itu seperti apa ya? Kalau saya menurut pandangan saya sebagai masyarakat, kalau orang mengatakan Pak Jokowi tidak kerja, artinya memang orang tidak bisa melihat dan tidak pernah merasakan. Tapi kita masyarakat apa namanya itu merasakan kerjanya Jokowi itu nyata. Dan itu bukan satu dua masyarakat. Contohnya di Nusa Tenggara Timur. Dulu sebelum Pak Jokowi kan nggak ada yang bendungan Ragnamo, dikatakan bendungan Ragnamo yang terbesar di daerah kita artinya. Tapi setelah Pak Jokowi kan jalannya sudah diperbaiki, bendungannya sudah ada, hingga para petani itu kan bisa menikmati hasil dari air tersebut. Nah itu kerjanya siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Jadi kalau orang mengatakan Pak Jokowi nggak kerja ya silahkan saja. Artinya memang orang itu memang benar-benar nggak tahu dan nggak pernah merasakan. Tapi saya rasa tidak. Ya namanya setiap orang, jangan pun seorang presiden, seorang guru saja kalau sudah mau dikatakan PNS mengakhiri jabatannya, itu pasti ada kata-kata yang memang tidak enak. Padahal dia sudah mengabdi beberapa tahun untuk mengajar murid. Ini kan contohnya seorang guru aja, apalagi sebagai kepala negara. Tapi yang perlu kita tahu, kalau orangnya di posisi benar, sampai kapanpun tidak akan bisa kita mencari kesalahan orang tersebut. Itu aja. Jadi kita sebagai masyarakat itu sebenarnya harus bisa memilih dan bisa melihat. Jangan sembarang pilih. Jangan lihatnya hebat begini begitu harus kita pilih. Lihatnya begini kita pilih. Kita pilih bukan memilih orang dari penampilan. Bukan memilih orang itu dari janji. Tapi kita memilih orang itu yang belum melakukan, yang sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Bukan cuma janji. Bukan hanya janji. Kalau omong gampang. Kalau janji itu saya juga bisa janji, besok saya beli mobil buat kamu. Besok. Tapi nggak tahu apa yang terjadi besok hari. Iya. Tapi alangkah bagusnya ketika kita menjadi orang yang sukses, contohnya menjadi orang-orang yang terpandang. Nggak usah janji. Kalau memang tahu masyarakat itu membutuhkan bantuan dari pemerintah, ya bantu. Jadi
banyak saya menanyakan, kok pedagang di pasar kan katanya ada dananya dari Pak Jokowi, tapi katanya nggak ada om, nggak ada Pak. Saya bilang sebenarnya ada, tapi pengelolanya mungkin nggak tahu seperti apa mereka kelola hingga semuanya tidak merata. Nah, makanya banyak orang mengatakan Indonesia ini adil, makmur. Ya memang Indonesia ini kan adil. Yang maling ayam juga disidangkan naik meja hijau, yang korupsi juga disidangkan. Tapi dia harus dapat keadilan di dapat situ. keadilan, tapi untuk meratakan itu tidak akan ketemu. Iya. Kenapa saya bilang untuk tidak meratakan tidak akan ketemu? Karena bukan hanya satu rakyat, bukan satu masyarakat, jutaan. Nah kalau mau diratakan uang negara berapa? Contohnya, kamu beli mobil bagus, kamu beli juga buat orang sebelah mobil bagus. Ya mungkin satu orang bisa, tapi kalau untuk semua orang, ya di mana duitnya? Nah tapi untuk meratakan susah. Korupsi dihukum 5 tahun, nyuri ayam 3 tahun, pilih mana? Sedangkan korupsi 2 miliar contohnya, dikurung hanya 5 tahun, ya enak. Tapi yang nyuri ayam 3 tahun, alangkah sakitnya. Nah itulah, meratakan itu tidak bisa, siapapun dia tidak akan bisa. Tapi ya semoga ibaratnya dengan bergantinya presiden kita untuk Indonesia maju, semoga ibaratnya yang tadinya tidak bisa diratakan seperti tindak korupsi, kasus tipikor ya kan, tipikor tindak korupsi haruslah memang harus dihapuskan dari bumi Nusantara ini. Kalau tidak, maka masyarakat tidak akan mendapatkan yang namanya kesejahteraan. Uang habis. Orang-orang korupsi ini yang menghabiskan uang Habiskan negara. uang. Nah, sedangkan yang membayar pajak siapa? Masyarakat. Makanya kalau orang tidak menyadari itu, oh saya ini kaya, saya semua yang punya. Iya kamu punya, tapi kamu nggak sadar siapa yang membayar pajak mobilmu begitu mahal kalau bukan dari masyarakat. Jadi masyarakat itu peranan penting untuk seorang pemimpin, tidak main-main. Kalau tidak ada masyarakat, apa yang mau dipimpin? Masyarakat juga kalau tidak ada pimpinan, maka semuanya kacau. Dan untuk akhir kata, tanggal 14 Februari ini, berapa hari lagi marilah kita memilih pemimpin yang memang pemimpin yang kuat, pemimpin yang dia tahu strategis negara, yaitu Prabowo Subianto nomor 2. Prabowo.